Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ika Rahmawati MA selaku dosen mata kuliah manajemen risiko, dan yang kami banggakan teman-teman kelas B sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Medina Syarah Rahmawati sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini mengenai studi kasus manajemen risiko dalam menganalisis risiko imbal hasil dan risiko investasi pada bank dana syariah. Baik, langsung saja informasi umum dan identitas bank akan disampaikan oleh saudara Muhammad Afian kepadanya. Terima kasih kepada moderator. Ini ada identitas bank. Nama bank kami adalah PT Bank Dana Syariah atau BDS. Kemudian tanggal berdirinya tanggal 21 Februari 2022 dengan akta pendirian nomor 215 di hadapan Notaris Mustika Rina SH di Tangerang. Kemudian modal dasar dari bank kami sebesar 1,5 triliun. Kemudian modal untuk disetor sebesar 1,1 triliun. Kemudian bidang usaha perbankan, jaringan pelayanan 1 kantor pusat, 25 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 15 kantor kas, 22 payment point dan 60 ATM. Kemudian informasi umum dari bank kami, Bank Dana Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang pelayanannya berpusat di Kota Tangerang. Bank Dana Syariah berdiri pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Kemudian sampai saat ini telah memiliki 1 kantor pusat, 25 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 15 kantor kas, 22 payment point dan 60 anjungan tunai mandiri. Kemudian dalam pelaksanaan pasar obligasi syariah atau sukuk, Bank Dana Syariah tetap memperhatikan kebutuhan syariah terhadap aspek syariah. Dengan berdirinya Dewan Pengawas Syariah atau DPS, produk yang dihadirkan saat ini telah melalui pengujian sehingga semua produk telah memenuhi aturan syariah. Kemudian Bank Dana Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, kemudian penghimpun dana, dan juga pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Kemudian masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses kecepatan transaksi, maka merupakan target dari Bank Dana Syariah sendiri. Komitmen penuh Bank Dana Syariah sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank Dana Syariah pada jaringan cabang Bank Dana Syariah. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Afian. Selanjutnya mengenai jajaran direksi akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Haikal, kepadanya dipersilakan. Saudara Muhammad. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jajaran direksi dari Bank Dana Syariah. Di antaranya yang pertama itu ada Dewan Komisaris, saya sendiri Muhammad Haikal, di mana Dewan Komisaris ini bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BOS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Lalu yang kedua ada Direktur Utama, yaitu Saudara Muhammad Rafian, di mana tugasnya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BDS untuk kepentingan dan tujuan ICP berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Lalu yang ketiga ada Komite SDM, ini yang paling beda. Di sini ada Nanda Fitria, di mana tugasnya itu berwenang untuk menetapkan dan mengawasi data pengelolaan SDM pada BDS Bank Dana Syariah untuk mendapatkan hasil yang efisien dan optimal. Lalu yang keempat itu ada Kepala Divisi Manajemen Risiko, yaitu Saudari Najwa Putri Nabila, di mana tugasnya yaitu berwenang menyusun strategi dan pengendalian risiko yang dapat terjadi, baik menentukan keputusan untuk mencapai tingkat tujuan maksimal pada bank. Lalu yang kelima itu ada Komite Pemantau Risiko, di mana itu Saudari Rifia Ramadanisa, yang dimana tugasnya itu membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau dan mengelola profil risiko di BDS atau Bank Dana Syariah. Lalu yang terakhir yaitu ada Komite Manajemen Risiko, Saudari Siti Fatimah Zahra, di mana
Tugasnya yaitu membantu tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji strategi dan mengambil keputusan yang akan diambil oleh pihak Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu Bank Dana Syariah, produk dan layanan. Di mana produk dan layanan yang pertama yaitu ada simpanan. Nah, simpanan ini diantaranya yaitu ada tabungan BS Hijrah, terus ada giro BS Hijrah, terus yang ketiga ada giro BS Hijrah Ultima, lalu yang keempat ada deposito BS Hijrah, yang kelima ada deposito online BS Hijrah, dan yang terakhir yaitu ada rekening dana syariah. Lalu yang kedua dari produk dan layanannya itu ada pembiayaan, di mana produk pembiayaan ini yang pertama itu ada KPR BS Hijrah, terus yang kedua Hijrah Multiguna, terus yang ketiga pembiayaan modal kerja bank syariah, lalu yang keempat ada pembiayaan investasi, lalu yang kelima ada umroh bank syariah, dan yang terakhir yaitu pembiayaan anjak piutang bank syariah. Nah, yang terakhir dari produk dan layanan itu ada layanan jasa, di mana layanan dan jasa ini mempunyai produk lagi. Di antara yang pertama itu clearing, kedua itu ada safe deposit box, dan yang ketiga itu inkaso, dan yang terakhir itu ada referensi bank. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Haikal. Selanjutnya mengenai tata kelola Bank Dana Syariah akan dijelaskan oleh saudari Rifia Ramadhanisa. Kepadanya saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu tata kelola dari Bank Dana Syariah. Nah, Bank Dana Syariah ini sama seperti bank syariah yang lain, yaitu dalam penerapannya kita juga menerapkan dari good corporate governance-nya dengan berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola dari tahun ke tahun agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan dan juga berlaku adil. Nah, selain itu juga Bank Dana Syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip BCG di seluruh aspek kegiatan usaha. Kemudian bank juga secara berkala melakukan review dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi bank. Nah, prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bank dalam pengambilan keputusan, kemudian optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi, serta peningkatan akuntabilitas. Nah, dalam mencapai visi-misinya itu, Bank Dana Syariah juga mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan juga menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Julia. Selanjutnya mengenai risiko imbal hasil dan risiko investasi, Bank Dana Syariah akan dijelaskan oleh saudari Najwa Putri Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dana pihak ketiga atau DPK karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil merupakan dampak dari risiko pasar, yaitu risiko benchmark suku bunga pada banking book. Karena terkait erat dengan pendapatan bank, di mana pada perbankan syariah pendapatan bank lebih berasal dari kegiatan pengelolaan aset dan liabilitas di luar kegiatan transaksi kredit. Baik, selanjutnya ini ada risiko investasi yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Fatimah Zahra. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya dari risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank itu menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Di mana risiko investasi ini biasanya terdapat pada kegiatan, aktivitas pembiayaan, aktivitas investasi pada sukuk, dan aktivitas penempatan dana usaha dengan menggunakan nama media laba dan masyarakat. Nah, yang termasuk dalam risiko investasi yang pertama itu ada risiko konsentrasi pembiayaan, yang kedua itu ada counterparty credit risk, dan yang ketiga itu ada supplement risk. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada saudara Siti. Selanjutnya mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh saudara kita yang paling mantap nih, Nanda Siti. Padanya dipersilakan. Di sini saya akan membacakan studi kasus manajemen resiko, di mana dengan judul perubahan imbal hasil kasus PT MS
Semarang Demak atas perubahan imbal hasil dalam pembiayaan investasi pembangunan jalan tol. Dalam mendukung pertumbuhan infrastruktur, PT Bank Dana Syariah Tbk atau BDS memimpin pembiayaan sindikasi syariah senilai 834 miliar dalam proyek kerjasama Jalan Tol Semarang Demak. Yang ini merupakan komitmen BDS harapannya untuk membawa multiplier efek pada perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dewan Komisaris BDS yang bernama Muhammad Haikal dalam siaran persnya di Jakarta Selasa 28 bulan 6 mengatakan sindikasi ini merupakan bentuk nyata partisipasi BDS dalam membangun peradaban dan perekonomian bangsa melalui pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah BDS. Dan BDS pun siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi tanah air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bank Dana Syariah karena dilakukan dengan sistem syariah. Menurut Muhammad Haikal selaku Dewan Komisaris, disebutkan pembiayaan ini digunakan oleh PT PP Semarang Demak untuk pembangunan jalan tol dengan panjang luas 27 km yang terbagi dalam dua seksi, di mana terdapat dukungan dari pemerintah untuk membangun seksi 1 sepanjang 10,69 km. Dengan demikian porsi PT PP Semarang Demak adalah seksi 2 sepanjang 16,31 km. Sebagai informasi, Jalan Tol Semarang Demak ini akan memiliki dua buah simpang susun, yakni simpang susun Sayung dan simpang susun Demak yang diharapkan dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan tol dan ruas utama di sisi utara Pulau Jawa. Sehingga adanya pembiayaan sindikasi ini, Bank Dana Syariah berharap dapat meningkatkan keberkahan untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan ekonomi wilayah di dalam Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol tersebut juga akan difungsikan sebagai penahan banjir serta mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang sering terjadi di sekitar Semarang. Jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut kota Semarang diharapkan setelah rampung akan semakin mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru di Jawa Tengah. Pembiayaan ini merupakan upaya Bank Dana Syariah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. PT PP Semarang Demak mendapatkan fasilitas pembiayaan sindikasi senilai 834 miliar dengan akad pembiayaan al-murabahah atau akad pembiayaan jual beli dengan indikasi margin setara 11%, tenor 14 tahun selama 168 bulan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak. Pembiayaan dengan akad ini dilakukan karena jangka waktu pembiayaan lebih dari 6 bulan, yaitu selama 14 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan khusus berdasarkan pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Produk ini merupakan produk derivatif murabahah. Dalam perjanjian ini, nasabah sebagai pembeli atau pemesan memberikan order atau pesanan barang dan uang muka kepada bank sebagai penjual yang berjanji akan membuat barang pesanan tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Kemudian bank akan memberikan pesanan tersebut kepada pihak lain yang kontraktor atau manufaktur. Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga perolehan atau beli bank dari harga jual bank kepada nasabah. Ketika pimpinan PT PP Semarang Demak membayarkan beberapa hutangnya sebesar 795 miliar, tetapi dalam laporan hasilnya dimasukkan sebesar 590 miliar. Dan sisa uang tersebut dianggap sebagai biaya administrasi yang diambil oleh Bank Dana Syariah atas keterlambatan bayar yang dilakukan PT PP Semarang Demak. PT PP Semarang Demak telah melakukan protes terhadap Bank Dana Syariah dan pada akhirnya PT PP Semarang Demak melakukan somasi sebanyak 3 kali dan melakukan laporan terhadap kepolisian. PT PP Semarang Demak menilai bahwasannya ada pendebitan dan pengambilan dana tanpa izin oleh beberapa oknum Bank Dana Syariah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan yang dilakukan oleh dana pihak ketiga selaku pimpinan proyek pembangunan jalan tol terhadap Bank Dana Syariah. Berikut ini saya akan membacakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bank Dana Syariah, di antaranya mengikuti surat pemanggilan kepolisian untuk dilakukan pendalaman kasus atau laporan PT PP Semarang Demak selaku pihak dana ketiga yang dimana merasa mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan Bank Dana Syariah yang telah memanipulasi dan pengambilan dana tanpa izin dari PT PP Semarang Demak. Yang kedua, melakukan restrukturisasi SDM yang ada yang berkaitan dengan kasus yang telah dilakukan oleh PT PP Semarang Demak. Yang ketiga,
memastikan bahwasannya ada 3 oknum yang berkontribusi besar pada kasus ini. Salah 2-nya yang berasal dari internal bank dan 1 orang dari pihak eksternal bank atau oknum PT Semarang Demak yang bekerjasama untuk memanipulasi mengenai pelaporan pelunasan hutang atas PT Semarang Demak. Yang keempat, melakukan mitigasi pemalsuan informasi atau memanipulasi pelaporan yang overstatement atau understatement dari pendapatan yang dihasilkan dalam partnership. Yang pertama, menggunakan konsultan independen dalam melakukan audit dan valuasi dan investasi. Yang kedua, menempatkan dewan direksi yang mewakili bank. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak Bank Dana Syariah. Sesi selanjutnya itu untuk sesi menanggapi atau memberikan saran. Pertama-tama saya persilakan kepada Bank Indonesia, kepada pihak Bank Indonesia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, kami dari perwakilan Bank Indonesia. Jadi menanggapi kasus dari PT Semarang Demak ini, jadi kan PT Semarang Demak ini kan mendapat fasilitas pembiayaan sindikasi senilai 834 miliar dengan akad pembiayaan murabaha atau akad pembiayaan jual beli dengan indikasi margin setara 11% dan tenor 14 tahun. Dan terus juga di sini PT Semarang Demak menilai bahwasanya ada pendebitan dan pengambilan dana tanpa izin oleh beberapa oknum bank dana syariah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan yang dilakukan oleh dana pihak ketiga selaku pimpinan proyek pembangunan jalan tol terhadap bank dana syariah yang melakukan somasi dan melakukan pelaporan terhadap bank dana syariah. Jadi pada dasarnya kecurangan dalam bank ini sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Lalu juga pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Lalu pegawai diatur dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah ke tindakan kecurangan atau model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan saya untuk menambahkan perihal yang tadi, oleh karenanya pentingnya untuk mengefektifkan fungsi internal audit, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam menjalankan kewajibannya. Yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Dalam arti kata, ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada manajemen. Yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab, wewenang dan tugasnya. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performa. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan rekrutmen dari internal audit. Yang keempat itu harus ada dukungan yang kuat dari manajemen kepada internal audit departemen. Dukungan tersebut dapat berupa penetapan internal audit departemen. Yang kedua itu penempatan audit staff dengan gaji yang cukup menarik. Yang ketiga, penyediaan waktu yang cukup dari manajemen untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari laporan-laporan. Yang terakhir itu internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas. Dan menurut pasal 9, 14/23 PBI 2012, pertama itu pelaksanaan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, penyelenggara penerima akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan terkait antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua, penyelenggaraan pengirim yang telah melakukan pengaksesan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada pemberi perintah transfer dana atas
atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksesan oleh penyelenggara penerima akhir. Tanggung jawab penyelenggara pengirim atas terlaksananya perintah transfer dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan transfer dana dan peraturan pelaksananya. Tanggung jawab penyelenggara pengirim antara lain mencakup penyediaan dan penyampaian informasi kepada pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan perintah transfer dana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 Ayat 1 bunyinya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Faktor menyebabkan terjadinya korupsi di bidang perbankan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama, ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang. Yang kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal atau lemahnya atau tidak profesionalisme. Yang ketiga, adanya unsur moral hazard, yaitu terjadinya kolusi antara pengawas bank dengan pejabat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Nah, secara spesifik penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan dapat ditempuh melalui yang pertama, perlu adanya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Yang kedua, sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif, dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekan kepada mental, ideologi, dan profesionalisme. Yang ketiga, perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. Yang keempat, perlu pembaruan perundang-undangan dalam bidang ekonomi infrastruktur, undang-undang perbankan. Selanjutnya kami dari Bank Indonesia pasti melakukan pemantauan terhadap apa yang terjadi pada kasus ini, terutama pada pihak Bank Indonesia serta PT tersebut. Di mana pada pasal 21 14/23/PBI/2012 pada ayat 1 sampai ayat 6, di mana Bank Indonesia ini pasti melakukan pemantauan terhadap penyelenggara, di mana dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan upaya mendorong perubahan. Nah, pengamatan monitoring ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggara, di mana penilaian asesmen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggara kegiatan, upaya mendorong perubahan, serta mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan. Selanjutnya, pemantauan oleh Bank Indonesia ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemantauan langsung dan atau pemantauan tidak langsung, di mana yang dimaksud dalam pemantauan langsung yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan melakukan kunjungan pada penyelenggara. Lalu yang dimaksud pemantauan tidak langsung yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan penyelenggara atau dari sumber lainnya. Lalu pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan. Selanjutnya, pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan. Baik, selanjutnya dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib yang pertama menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis atau online mengenai kegiatan penyelenggaraan. Nah, laporan yang disampaikan oleh penyelenggara berupa laporan berkala dan laporan insidentif
di mana laporan berkala antara lain berupa laporan penyelenggaraan kegiatan serta permasalahan, sedangkan laporan administratif antara lain berupa laporan kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan atau laporan pergantian pengurus. Lalu memberikan keterangan atau data yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan sesuai permintaan Bank Indonesia. Dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan pada kasus ini. Baik, mungkin cukup sekian. Di sini kan ada Bank Dana Syariah telah melakukan yang di sini ada di kasusnya memastikan bahwasannya ada 3 oknum yang berkontribusi besar pada kasus ini. 2 orang dari internal bank, itu bagian apakah sudah dilakukan sanksi atau hukuman kepada 2 orang? Baik, terima kasih kepada pihak Bank Indonesia. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan juga kepada pihak dari OJK untuk memberikan saran atau menanggapi atas Bank Dana Syariah kepada pihak OJK. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kami dari pihak OJK untuk menanggapi isu dari Bank Dana Syariah bahwasannya pada studi kasus itu menjabarkan bahwasan PT PP Semarang Demak mendapatkan fasilitas pembiayaan sindikasi senilai 834 miliar dengan akad pembiayaan di sini kan adalah murabahah. Nah, dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 36 SEOJK 03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah pada lampiran 4 halaman 59 terkait pembiayaan murabahah pada bank syariah didefinisikan menjadi penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang dan kewajibannya. Namun di sini terkendala bahwasanya terdapat atau terindikasinya mitigasi risiko pada akad murabahah tersebut. Di mana Bank Dana Syariah itu kan telah memberikan sejumlah fasilitas pembiayaan murabahah kepada PT PP Semarang Demak dengan sindikasi senilai 834 miliar dengan akad pembiayaan murabahah atau akad pembiayaan jual beli dengan sindikasi margin setara 11% dengan tenor 14 tahun, artinya dalam 168 bulan. Nah, di mana tenor 14 tahun tersebut itu menyebabkan penurunan tingkat imbal hasil tenor yang seharusnya itu lebih dari 10 tahun, merujuk pada risiko imbal hasil. Menurut POJK nomor 65/POJK 03/2016 menyatakan cukup jelas bahwasannya risiko imbal hasil atau rate of return risk timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank itu sendiri dan atau faktor eksternal seperti naiknya return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lain. Untuk selanjutnya terdapat risiko investasi yang akan dipaparkan oleh nasabah. Selanjutnya ada risiko investasi yang diatur oleh OJK itu pada peraturan nomor 28/POJK.04/tahun 2016. Dalam rangka kegiatan pengelolaan investasi di pasar modal Indonesia diperlukan suatu sistem yang efisien yang diperlukan terintegrasinya data transaksi pada investasi dan data transaksi aset dasar industri pengelolaan investasi serta ketikanya sentralisasi data investor di industri pengelolaan investasi dalam satu sistem pengelolaan investasi yang dilakukan. Selanjutnya perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang sistem pengelolaan investasi dan pelaku investasi. Selanjutnya ada POJK nomor 10/POJK.04/tahun 2018. Ayat 1, investasi syariah wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
Ayat 2 itu pelaku investasi harus memiliki etika bisnis yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal mengenai pelaku investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fadila. Oke, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi lembaga jasa keuangan atau OJK di sektor pasar modal, sektor industri, keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan, UGM, dan lain sebagainya. Dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan atau bank umum dan bank perkreditan rakyat. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi legal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, ketika memiliki dua strategi, yaitu yang pertama adalah preventif, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi legal knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah. Kedua adalah represif, membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait dengan untuk mempercepat proses penahanan melalui kerangka kerjasama satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas. Yang ketiga ada waspada investasi, kasus-kasus dan pengadilan terkait investasi legal yang dilakukan oleh OJK akan dikoordinasi dengan Satgas waspada investasi untuk penanganan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pihak OJK. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak asosiasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Asosiasi Bank Syariah izin untuk menyampaikan paparan kami terkait kasus yang dialami oleh Bank Dana Syariah, yaitu kasus PT PP Semarang Demak atas dugaan imbal hasil dalam pembiayaan investasi pembangunan jalan tol. Nah, di sini bahwasannya nasabah dalam kaitannya dengan ini, yaitu PT PP Semarang Demak, harus memahami akad penempatan dana yang dia lakukan di BDS ini. Dana nasabah yang diinvestasikan dalam bentuk akad murabahah, maka konsep investasi tersebut yaitu usaha yang menanggung resiko. Nah, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan di dalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian. Maka seharusnya antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resikonya. Nah, di sini manajemen bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran terhadap dana yang disalurkan agar investasi tersebut dapat ditangani dalam hal ini, yaitu resiko investasinya, dan diantisipasi dengan baik. Selain itu, bank juga harus mampu mengelola dananya. Terusnya, bank juga harus melakukan literasi dan inklusi keuangan syariah terkait menggunakan layanan jasa perbankan syariah secara rutin dan terukur untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penerapan resiko imbal hasil terhadap penggunaan investasi di bank syariah. Bank BDS ini juga harus melakukan kebijakan, prosedur, penetapan limit, identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi, manajemen risiko secara lengkap dan memastikan bahwasannya semua berjalan dengan optimal. Mengenai kasus tersebut ya, kami dari pihak asosiasi ingin bertanya terkait BCJ. Bank Dana Syariah ini kan berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip BCJ yang salah satunya ini ada optimalisasi kinerja. Bahkan dalam mencapai visi dan misinya, Bank Dana Syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, apakah dari pihak kalian ini sudah benar-benar menerapkan bahkan meningkatkan prinsip BCJ tersebut? Jika sudah, kenapa bisa terjadi ketidakoptimalan dalam kinerja, yaitu pada tidak sesuainya pencatatan pada laporan? Selanjutnya, kasus ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua tersangka dalam internal. Berarti ada pengelolaan sumber daya manusia yang kurang gitu. Dan tadi terkait biaya administrasi katanya karena keterlambatan dari PT-nya. Tapi PT tersebut itu nggak tahu bahwa ada administrasi tambahan gitu. Nah, sebaiknya bank itu kembali lagi pada prinsipnya bahwa semuanya itu kan harus transparan dan jelas kan. Maka harus dikasih tahu kalau misalkan ada administrasi.
juga Bank Dana Syariah itu harus bisa memantau lebih sumber daya manusianya, apalagi terkait masalah keuangan yang besar. Pertanyaan dari kami, apakah sudah ada perjanjian terkait keterlambatan pembayaran sehingga ada biaya administrasi tambahan? Dan apakah sudah menerapkan controlling setiap bulannya? Selanjutnya untuk controlling dan pemantauan manajemen risiko ini saya ingin menanyakan apakah sudah diterapkan dengan baik dan benar, karena seperti yang kita ketahui bahwa manajemen risiko seharusnya mampu untuk mengatasi karakteristik risiko yang akan muncul dan seharusnya dapat diatasi secara serta diminimalisir terkait dengan penggelapan dana terhadap SDM-nya. Kami di sini sebagai asosiasi biasanya tidak bisa banyak membantu terkait kasus yang telah dipaparkan oleh bank tersebut, karena hal ini termasuk kesalahan dari pihak internalnya itu sendiri, di mana bank ini bisa lebih memperhatikan fatwa atau undang-undang dan juga peraturan OJK yang telah dikeluarkan dan juga telah diberlakukan. Terima kasih kepada pihak asosiasi. Selanjutnya saya menyerahkan kembali kepada pihak Bank Dana Syariah untuk menjawab serta menanggapi pertanyaan dari pihak BI, OJK maupun dari asosiasi. Yang pertama akan menjawab pertanyaan dari Bank Indonesia kepada pihak Bank Dana Syariah. Silakan. Baik, tadi Bank Indonesia menanyakan 2 orang tersangka internal bank itu bagian apa dan udah dikasih sanksi apa gitu. Nah, 2 orang tersangka ini dari internal bank itu ada dari lending officer yang bertugas untuk menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan rekomendasi lending officer. Lalu yang kedua itu adalah collection atau debt recovery officer, yaitu melakukan review atas prosedur penagihan dan memastikan pengembalian pinjaman atas pembiayaan tersebut. Nah, sanksinya apa? Pihak bank itu sudah melakukan pemecatan dari perusahaan karena ini kasusnya sudah berkaitan dengan pemanggilan kepolisian atas penetapan sebagai tersangka. Dari pihak Bank Dana Syariah juga dari internal ini walaupun dia salah dan bagian dari Bank Dana Syariah tetap kita proses ke hukum polisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, tindak korupsi ini juga rawan sekali terjadi pada perbankan syariah, di mana kejadian ini yaitu pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak langsung. Kan berarti kan dari pihak Bank Dana Syariah ini internalnya dia secara sengaja, secara dia sadar mengambil beberapa uang yang seharusnya itu bukan hak mereka dan sudah ditindaklanjuti oleh Bank Dana Syariah itu sendiri. Kita akan mengikuti proses hukum yang ada. Jadi semua kan kita udah membuat laporan ke pihak hukum. Jadi bagaimana itu selanjutnya dikembalikan lagi dari pihak hukum. Misalnya pihak hukum yang menyuruh kayak berapa persentase yang harus dibalikan, pasti kita akan bertanggung jawab untuk membalikan uang itu secara hukum. Bagaimana pihak BI apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jadi yang kembali pertanyaannya bank atau oknum, kita masih mengikuti bagaimana keputusan dari kepolisian terkait dengan masalah ini. Kemudian saya juga akan menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang dari MBI, OJK dan juga asosiasi. Secara garis besar, kami dalam hal ini selaku Bank Dana Syariah telah melakukan pelatihan yang berkaitan dengan internal audit, karena tadi Saudara Yuda selaku perwakilan dari BI mengungkit hal tersebut. Namun kami juga menyadari bahwasannya mungkin kami selaku pimpinan masih belum tepat dalam menempatkan SDM ada dalam sebuah sistem internal audit, dan kami mengakui kesalahan tersebut. Untuk hal yang berkaitan dengan SDM yang terlalu dieksploitasi oleh perusahaan, bagi kami selaku pimpinan menganggap hal itu sangat tidak benar.
karena dalam pemberian gaji dan tunjangan ataupun jam kerja kami sudah mematuhi peraturan tersebut. Jadi kami menganggap hal tersebut tidak benar adanya. Kemudian kami siap mengakui kesalahan kami karena jelas kami secara jelas belum siap dan menjaga ketat SDM internal kami selaku investasi terbesar bagi sebuah perusahaan yang berkaitan dengan peraturan OJK yang berlaku. Dan hal ini juga menjadi sebuah kayak ini jadi sebuah pembelajaran untuk Bank Dana Syariah biar ke depan itu kalau merekrut SDM lebih berhati-hati dan sesuai dengan kualitas yang ada pada dirinya mereka sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah semua, apakah ada lagi dari pihak Dana Bank Syariah? Kemudian untuk tadi yang pertanyaan dari asosiasi, apakah sudah ada perjanjian terkait biaya administrasi dan apakah sudah melakukan controlling? Kami selaku perusahaan sebenarnya sudah melakukan controlling, tapi ini mungkin kesalahan yang tidak kami perkirakan sebelumnya. Kami selaku perwakilan pimpinan perusahaan juga belum memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena ini masih berkaitan dengan pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap dua penetapan tersangka atas pelaporan somasi dari PT. Dari pihak Dana Ketiga. Sejatinya kami telah menetapkan margin yang kurang lebih sebesar 11% terhadap pelaku pihak Dana Ketiga. Maka kami akan lebih mendalami kasus yang sebenarnya terjadi yang melibatkan dua staf kami atas kesalahan dan ditetapkannya sebagai seorang tersangka. Ini merupakan kesalahan yang amat besar dan kami tidak berhasil mencegah kesalahan dari dua staf kami dan pada akhirnya ada perubahan sikap dari pelaku pihak Dana Ketiga. Untuk selanjutnya saya menambahkan terkait pertanyaan dari asosiasi. Jadi bank itu juga sudah melakukan proses negosiasi dengan PT yang bersangkutan dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara kami selaku bank dan juga dengan nasabah. Nah, permasalahan tersebut itu sebenarnya melainkan terkait hubungan antara nasabah dengan bank yang belum mencapai kesepakatan. Jadi permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepat atas pembiayaan sindikasi dari bank syariah. Lantaran terdapat persepsi dan perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan tersebut antara perhitungan dari pihak kami dan juga pihak dari PT yang bersangkutan. Baiklah, izin menambahkan tadi pertanyaan dari asosiasi tentang mengenai manajemen risiko, apakah kita sudah menerapkan manajemen risiko kepada PT tersebut. Kami dari Bank Dana Syariah sudah menerapkan manajemen risiko kepada PT tersebut, namun balik lagi kepada individu masing-masing. Nah, kita juga sudah menerapkan kehati-hatian gitu terhadap manajemen risiko ini. Tetapi balik lagi gitu bagaimana individual dari nasabah kita gitu. Nasabah. Maksudnya enggak karyawan. Baik, selanjutnya bagaimana dari pihak BI, OJK maupun asosiasi kembali menanggapi pada Bank Indonesia di Oke, baik. Tadi kan dikatakan Anda bahwa Bank Dana Syariah ini tinggal menunggu bagaimana nih hasil dari hukum menetapkan bakal dibalikin dana atau bagaimana kan belum diketahui. Lalu bagaimana pihak Bank Dana Syariah terhadap laporan ke Bank Indonesia? Oke, untuk terkait pertanyaan dari Bank Indonesia, mungkin dari pihak asosiasi ingin membantu menjawab atau memberikan saran atau tanggapan lain kepada pihak asosiasi di perusahaan. Ini kan kasus ini kan kasus floater sebenarnya ya. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dalam kehati-hatian atau namanya juga. Apabila pegawai bank dalam bank tersebut melakukan penipuan, maka bank tersebut telah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Bank menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Kemudian penyaluran kredit bank dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana menjadi terhalang karena penipuan internal. Nah,
kasus ini dalam pasal 1 ayat 7 peraturan OJK nomor 18 POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu risiko operasional berakibat dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko, bank mengalami permasalahan yang datangnya dari internal bank, dan faktanya bahwasannya bank tetap saja tidak terlepas dari yang namanya risiko, termasuk risiko operasional. Pertanggungjawaban bank dapat dilihat dalam pasal 49 UU Perbankan yang menyebutkan bahwasannya anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan. Tentunya dalam hal ini OJK harusnya menjadi pengawas perbankan yang harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank. Apabila kejahatan internal terjadi selama ini, nasabah hanya meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan. Seringkali hakim menolak ganti rugi nasabah bank tersebut karena penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank dalam perkara pidananya wajib memiliki keputusan hakim yang tetap terlebih dahulu. Nah, OJK dapat mengambil peraturan tentang kewajiban bank untuk mengambil alih semua permasalahan yang berhubungan dengan risiko internal, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya di dalam kantor bank. Bank wajib mengganti uang nasabah seluruhnya, namun bank dapat menggugat karyawan yang melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian, bank tidak lagi menjadi tempat yang beresiko bagi nasabah untuk menyerahkan dananya. Mungkin rekomendasi dari asosiasi itu, dan ada tambahan? Mungkin dari asosiasi hanya bisa menyarankan bahwa bank dana syariah itu bisa mengajukan banding sama BI agar banknya itu tidak dicabut dulu izinnya sampai masalah ini selesai. Karena kan masalah dan kasus ini juga tertutup dan juga hanya terjadi di PT tersebut, sedangkan pembiayaan yang lain masih berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kepada pihak asosiasi. Selanjutnya dikembalikan kepada Bank Indonesia, bagaimana tanggapannya? Kami ingin memberikan saran kepada Bank Indonesia dan Syariah untuk melaksanakan program peningkatan perlindungan nasabah bank sesuai dengan API. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai perangkat hukum sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan nasional sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Nah, ketentuan tersebut diimplementasikan dalam peningkatan perlindungan nasabah bank antara lain yang pertama dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7 /6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang kedua, peraturan Bank Indonesia nomor 7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008. Dan yang ketiga, peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang media perbankan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 10/PBI/2008. Nah, dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern khususnya untuk mengendalikan fraud, bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif. Yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman. Strategi anti fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud atau fraud control system. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, kompleksitas kegiatan usaha. Yang ketiga, potensi, jenis, dan resiko fraud. Dan yang keempat, kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Terima kasih. Saran dari kami itu saja.
Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pihak Bank Indonesia. Selanjutnya dari pihak OJK ingin memberikan tanggapannya kepada pihak OJK, dipersilakan. Oke, kami dari OJK ingin memberikan solusi kepada Bank Dana Syariah. OJK memanggil pihak PT PP Semarang Demak. Pemanggilan ini sesuai tugas OJK dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan. OJK memanggil PT PP Semarang Demak agar permasalahan tidak berlarut-larut dan menimbulkan citra buruk terhadap perbankan syariah. OJK akan bertindak sebagai mediator dalam kasus ini. OJK selalu siap untuk membantu mediasi dan sangat terbuka bila ada masalah. Sebelumnya PT PP Semarang Demak mengumbar pengalamannya yang merasa dizolimi oleh bank syariah swasta yang mendanai proyek jalan tolnya. Pembiayaan sindikasi senilai 834 miliar rupiah dengan akad pembiayaan al-murabah atau akad pembiayaan jual beli dengan indikasi margin setara 11%, tenor 14 tahun, 168 bulan, akad murabah atau jual beli menetapkan harga pokok barang transaksi, sehingga margin akan tetap atau fix hingga akhir tenor pembiayaan. Dalam memberikan keringanan, perbankan atau sindikasi perbankan membutuhkan bukti empiris yang menunjukkan PT PP Semarang yang dirugikan. Selebihnya mungkin ada tambahan. Yang menanggapi statement dari Bank Dana Syariah terkait dari ujaran Livia bahwasanya pelunasan yang cepat dengan perhitungan yang berbeda tersebut itu harus melalui kesepakatan yang harus diperoleh seluruh bank yang tergabung dalam sindikasi terhadap setiap proses pembahasan dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai format pelunasannya. Hal ini tentu juga sejalan dengan konsepsi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keadilan termasuk melakukan musyawarah. Baik, selanjutnya OJK juga meminta sindikasi Bank Dana Syariah dan debitur untuk melakukan komunikasi kembali dengan membahas upaya untuk mendapatkan kesepakatan baru atas kegiatan pelunasan yang menjunjung nilai syariah. Selanjutnya pengawas OJK seharusnya dikabarkan terlebih dahulu oleh pihak bank terkait atas sindikasi sehingga mengharapkan pertemuan dapat dilakukan dalam waktu dekat karena setiap pihak tentunya dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak OJK dan pihak yang lain, Bank Indonesia maupun asosiasi. Yang terakhir dari pihak Bank Dana Syariah dimohon untuk memberikan closing statement atau kesimpulan atas diskusi kasus pada hari ini pada Bank Dana Syariah, dipersilakan. Jadi kami selaku Bank Dana Syariah akan melakukan pelaporan lebih lanjut terhadap kasus ini kepada pihak Bank Indonesia selaku pengawas jalannya sistem kedua bank. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab kami selaku pihak yang berkaitan dengan penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan kami. Dan dalam hal ini kami juga siap bertanggung jawab dalam pengembalian uang yang telah diambil secara paksa atau tidak dengan izin pemilik dana pihak ketiga atau TPP Semarang Demak. Kami juga berterima kasih atas saran dan masukan yang diberikan oleh pihak asosiasi yang telah bersedia membantu kami dalam menyelesaikan masalah yang menimpa Bank Dana Syariah. Tapi sekali lagi kami siap menerima keputusan hakim apabila dalam putusan akhirnya kami harus mengganti uangnya secara menyeluruh, dan kami mengharap saran dari asosiasi dapat diterima dengan baik oleh pihak BI untuk tidak menyambut izin operasional dari bank kami. Dan kedepannya kami akan memastikan agar tidak akan terjadi kesalahan yang terulang lagi mengenai kasus ini. Baik, sekian diskusi mengenai kasus dari Bank Dana Syariah hari ini.